Pada malam 14 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 suasana tenang di Jalan Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah tiba-tiba diguncang oleh teriakan histeris seorang perempuan. "Tolong selamatkan anakku, tolong selamatkan Zahra, suamiku Bayu sudah gila." Suara tangisan itu menggema di sepanjang gang sempit disertai suara KKPK dan perabot berjatuhan. Warga sekitar berhamburan keluar rumah. Mereka saling berpandangan, wajah-wajah pucat dipenuhi rasa takut. Dari rumah nomor 27 terlihat seorang wanita muda, Siti Rahma, 32 tahun, berlari dengan pakaian akak-akakan. Wajahnya basah oleh air mata bercampur keringat, napasnya terengah-engah. Pintu besi rumahnya kemudian tertutup keras di belakangnya seakan menjadi penanda awal sebuah tragedi. Di dalam rumah itu Bayu Prasetyo, 35 tahun, suami Rahma, mengunci diri bersama putri kecil mereka Zahra yang baru berusia 6 tahun. Kabar menyebar begitu cepat. Dalam beberapa menit telepon darurat Polrestabes Semarang dibanjiri laporan warga mengenai dugaan kekerasan dalam rumah tangga berbahaya. Pukul 21.45 status siaga darurat segera diumumkan. Saat jarum jam baru menunjukkan pukul 22.00, pasukan polisi Sabara dan unit reskrim Polsek Semarang Tengah sudah tiba di lokasi. Jalan Diponegoro langsung dipasangi garis polisi. Lampu-lampu senter menyorot ke segala arah, langkah sepatu berderap cepat. Suasana yang biasanya sunyi mendadak berubah mencekam. Apa yang sedang terjadi di balik pintu besi itu? Apakah Zahra masih selamat? Bagaimana mungkin seorang pria yang dikenal tetangga sebagai ayah penyayang bisa berubah menjadi ancaman mematikan bagi keluarganya? Malam itu kawasan Diponegoro seolah ditelan kabut kecemasan. Mobil polisi berjejer dengan lampu strobo merah biru berputar tanpa henti. Unit Brimob mulai menempati posisi strategis bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Warga sekitar berdiri di kejauhan berbisik cemas. Tidak ada yang berani mendekat. Semua mata hanya tertuju pada rumah nomor 27 tempat sebuah drama mengerikan sedang berlangsung. Di sudut jalan, Siti Rahma digiring menjauh dari lokasi oleh petugas. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya mensengkeram erat lengan polisi yang menemaninya. Sesekali ia terisak memanggil nama putrinya Zahra. "Nak, ibu minta maaf." Tangisannya putus-putus menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Dengan suara tersekik ia sempat menyebutkan penyebab ledakan amarah sang suami. Dia lihat hasil tes itu. Dia bilang Zahra bukan darah dagingnya. Belum selesai Rahma menjelaskan, tubuhnya limbung lalu jatuh pingsan. Hanya suara isaknya yang masih terngiang di udara dingin malam itu. Pengakuan singkat itu saja sudah cukup membuat aparat sadar situasi di dalam rumah jauh lebih berbahaya dari dugaan awal. Jika benar rasa curiga soal garis keturunan telah memikul ledakan psikologis, maka Bayu bisa saja kehilangan kendali sepenuhnya. Menyadari tingkat ancaman, Kapolrestabes Semarang segera membentuk satuan tugas khusus. Pasukan Brimob bersenjata lengkap dipanggil ke lokasi. Mereka menyiapkan segala skenario dari negosiasi persuasif hingga tindakan paksa jika keadaan semakin memburuk. Dalam cahaya lampu strobo yang berkedip, wajah-wajah polisi terlihat tegang. Mereka tahu di balik pintu itu ada seorang anak kecil yang terjebak di ujung tanduk, dan di luar seorang ibu yang hanya bisa pasrah menunggu keajaiban. Pukul 22.30 gang kecil di Jalan Diponegoro sudah berubah menjadi medan siaga. Semua mata tertuju pada rumah nomor 27. Pintu besi masih tertutup rapat tanpa suara sedikit pun dari dalam. Keheningan itu justru semakin menakutkan. Di luar suasana semakin mencekam. Warga berdiri berkerumun dari jauh, beberapa memeluk anak-anak mereka erat-erat. Semua hanya berbisik dengan wajah cemas. Seorang perwira polisi senior Kompol Andi Wibowo maju membawa penggeras suara. Dengan suara tegas namun tetap menenangkan ia berkata, "Bayu, ini polisi. Tenangkan dirimu. Semua masalah bisa diselesaikan dengan hukum. Jangan lakukan hal bodoh. Ingat, putrimu Zahra ada di dalam bersama kamu." Suara itu menggema menusuk ke dalam rumah. Namun jawaban yang datang hanyalah sunyi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada sahutan. Hanya cahaya redup dari balik kelah jendela. Tim negosiator segera bergerak. Mereka tahu setiap menit yang berlalu dapat memperburuk keadaan. Satu regu terus berbicara lewat penggeras suara mencoba berbagai cara, kadang lembut, kadang tegas, namun tetap tidak ada respon. Di pos komando darurat yang didirikan di ujung jalan, para pejabat kepolisian berkumpul. Mereka mendiskusikan berbagai kemungkinan. Ada yang mengusulkan untuk menunggu lebih lama berharap Bayu sadar. Namun ada juga yang khawatir jika keterlambatan justru membahayakan Zahra. Waktu berjalan lambat, setengah jam lalu 1 jam. Situasi tetap sama, hening, mematikan. Sementara itu di tenda darurat, Siti Rahma mulai siuman. Wajahnya masih pucat, matanya sembab. Ia terus memohon kepada polisi, "Tolong selamatkan Zahra, jangan biarkan suamiku melukai dia." Tangisnya membuat para petugas semakin sadar bahwa mereka berpaku dengan waktu.
Menjelang tengah malam sekitar pukul 00.30 rapat cepat kembali digelar. Analisis situasi menunjukkan tanda-tanda buruk Bayu sama sekali tidak merespons negosiasi. Hening itu bisa berarti dua hal, entah ia sudah menyakiti anaknya atau ia sedang menyiapkan tindakan ekstrem. Komandan operasi menarik napas panjang lalu memberi perintah sulit, kita bersiap untuk tindakan paksa. Prioritas utama keselamatan anak. Pasukan Brimob mengenakan rompi anti peluru, helm dan peralatan lengkap. Mereka menempatkan diri di posisi strategis siap menembus pintu kapan saja. Jam menunjukkan 00.45. Instruksi akhir dikumandangkan. Eksekusi suara logam beradu terdengar keras saat palu besi menghantam pintu. Brak, pintu besi terhempas terbuka. Detik berikutnya ruangan penuh dengan cahaya senter dan teriakan komando. Polisi berlari masuk menyapu setiap sudut ruangan. Dan di ruang tamu yang berantakan mereka menemukan pemandangan yang membuat semua orang tercekat. Bayu Prasetyo terduduk di lantai, wajah kosong menatap hampa. Di hadapannya Zahra tergeletak tak berdaya di atas lantai dingin. Waktu seakan berhenti. Para petugas segera berhamburan ke arah boka kecil itu, namun dalam hati mereka sekerka harapan terasa kian tipis. Malam itu Gang Diponegoro yang biasanya sunyi menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang tidak akan pernah terlupakan. Begitu pintu rumah nomor 27 berhasil didobrak, suasana di dalam langsung berubah menjadi panggung tragedi. Ruang tamu berantakan, kursi terbalik, meja kayu terlempar ke samping dan serpihan kakak berserakan di lantai. Tim medis darurat segera berlari memeriksa tubuh kecil Zahra yang tergeletak di lantai dingin. Nafas tertahan. Setelah pemeriksaan cepat mereka hanya bisa menggeleng pelan. Tangis tertahan pekat dari salah satu petugas medis yang tak kuasa menahan emosi. Zahra Boka 6 tahun yang polos telah pergi terlalu cepat. Sementara itu Bayu Prasetyo masih terduduk kaku menatap kosong. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi. Polisi segera melumpuhkannya, memasang borgol lalu menyeret keluar dari rumah. Warga yang menunggu di luar hanya bisa menutup mulut, sebagian menangis, sebagian marah bercampur tak percaya. Rumah nomor 27 segera dipasangi garis polisi. Unit Inafis dan tim forensik memasuki lokasi. Setiap sudut ruangan diperiksa, teliti sidik jari di pintu, noda goresan di lantai hingga sehelai rambut yang tercecer. Semua didokumentasikan. Di atas meja ruang tamu yang terbalik ditemukan sekarik kertas kusut. Saat dibuka ternyata itu adalah hasil desdina, lembaran kertas yang menjadi pemicu ledakan emosi Bayu. Para penyidik saling berpandangan. Semua mulai memahami inilah momen yang membuat seorang ayah kehilangan kendali. Siti Rahma yang masih berada di tenda darurat pingsan kembali ketika mendengar kabar putrinya tak selamat. Tangisnya menggema di malam sunyi membuat suasana semakin memilukan. Di posko darurat Kapolrestabes Semarang mengumumkan pembentukan tim khusus investigasi. Kasus ini tidak hanya menyangkut tindak kriminal biasa tetapi juga menyangkut tragedi keluarga yang mengguncang hati masyarakat. Setiap detail kecil kini menjadi potongan puzzle. Para penyidik menyadari mereka harus mengungkap mengapa seorang pria yang dikenal sebagai ayah penyayang bisa berubah menjadi pelaku kejahatan terhadap darah dagingnya sendiri. Malam itu Gang Diponegoro tidak hanya diselimuti lampu strobo polisi tetapi juga kabut duka dan amarah dari seluruh warga yang menjadi saksi. Keesokan paginya kantor Polrestabes Semarang berubah menjadi pusat perhatian. Di halaman wartawan mulai berdatangan warga berkerumun dari jauh, semua ingin tahu kelanjutan kasus yang mengguncang kota itu. Di dalam gedung Bayu Prasetyo digiring petugas. Tangannya diborgol, wajahnya tanpa ekspresi, langkahnya lambat seolah kehilangan energi hidup. Ia dibawa masuk ke ruang interogasi, sebuah ruangan sederhana dengan satu meja kayu, dua kursi dan lampu putih yang menyala terang. Atmosfernya berat, setiap detik terasa menekan. Bayu duduk terpaku menatap kosong ke depan. Penyidik senior yang berpengalaman membuka percakapan dengan pertanyaan mendasar, nama lengkapmu, tahun lahir, pekerjaan. Bayu menjawab singkat datar seakan hanya sebuah refleks. Namun ketika pertanyaan berganti menjadi apakah kamu tahu di mana Zahra sekarang, ia terdiam. Tidak menggeleng, tidak mengiyakan. Sunyi, hanya terdengar suara pena penyidik yang menulis di atas kertas. Sesekali matanya berkedip ketika mendengar nama Zahra disebut tetapi segera kembali kosong. Tim penyidik saling bertukar pandang. Mereka tahu ini bukan sekadar sikap menolak bekerja sama, melainkan tanda seorang pria yang berada dalam kondisi psikologis ekstrem, shock, tertekan dan menutup diri dari dunia luar. Beberapa jam berlalu, interogasi pertama berakhir tanpa hasil. Tekanan lebih lanjut hanya akan membuat Bayu semakin mengunci hatinya. Para penyidik sepakat menghentikan sesi untuk sementara. Sementara itu di luar ruang interogasi, tim investigasi kedua mulai bekerja. Mereka menyelidiki latar belakang keluarga Bayu, mencoba memahami akar masalah yang mendorong seorang ayah menyakiti darah dagingnya sendiri. Dari keterangan tetangga diketahui bahwa rumah tangga Bayu dan Siti Rahma dulu dikenal sebagai keluarga teladan.
Bayu bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan elektronik dengan penghasilan tetap. Rahma berdagang kecil di pasar tradisional. Putri mereka Zahra adalah kebanggaan keluarga cerdas sopan dan menjadi pusat kasih sayang orang tuanya. Namun beberapa bulan terakhir ketenangan itu mulai retak. Tetangga sering mendengar pertengkaran keras di malam hari, teriakan Bayu bercampur dengan tangisan Rahma. Dulu mereka hampir tidak pernah ribut, tapi sekarang hampir tiap minggu ungkap seorang tetangga dengan wajah murung. Dari pihak keluarga ibunda Bayu juga memberikan keterangan. Dengan suara lirih ia berkata kepada polisi, "Bayu sering mengeluh pada saya. Katanya semakin besar wajah Zahra semakin tidak mirip dengannya. Hatinya seperti terbakar rasa ragu." Ukapan itu menjadi benih keraguan yang terus tumbuh. Hari demi hari prasangka itu menggerogoti pikirannya seperti rakun. Di sisi lain kawan dekat Rahma menceritakan sesuatu yang semakin memperburuk keadaan. Belakangan ini Rahma sering menerima telepon rahasia. Ia keluar rumah dengan wajah cemas, bahkan beberapa kali terlihat menangis sendirian setelah menerima panggilan tersebut. Semua tanda itu ketika dikumpulkan memperkuat kecemburuan dan kecurigaan Bayu. Rasa sayang yang dulu begitu besar mulai terkikis oleh prasangka dan kemarahan yang menumpuk. Potongan informasi dari tetangga, keluarga dan teman mulai menyatu. Bagi penyidik semakin jelas bahwa rumah tangga ini telah lama retak dari dalam. Dari luar mereka masih terlihat seperti keluarga bahagia, tetapi sebenarnya pertengkaran, kebohongan dan rahasia perlahan menggerogoti fondasi cinta mereka. Dan justru dari retakan kecil itulah tragedi mengerikan pada malam 14 Oktober lahir, sebuah tragedi yang kini tidak hanya menghancurkan satu keluarga tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi seluruh masyarakat yang mengetahuinya. Sore harinya tim investigasi berhasil menemukan fakta baru. Dari hasil penelusuran, polisi menemukan bahwa Bayu Prasetyo diam-diam pernah mengirimkan sampel rambut Zahra dan dirinya sendiri ke sebuah laboratorium medis di Jakarta 2 minggu sebelum tragedi. Ia menggunakan jasa ekspedisi kilat tanpa sepengetahuan siapapun termasuk istrinya Siti Rahma. Hasil tes DNA itu dikirim kembali lewat email pada tanggal 14 Oktober, hanya beberapa jam sebelum peristiwa berdarah terjadi. Laporan laboratorium tersebut menyatakan dengan jelas probabilitas hubungan ayah anak hampir 0%. Bagi seorang ayah yang 6 tahun penuh membesarkan Zahra dengan kasih sayang, membakar kalimat dingin itu sama saja dengan menerima hukuman mati bagi harga diri dan cinta seorang pria. Penyidik berkesimpulan kertas hasil tes inilah yang menjadi pemicu utama ledakan emosi Bayu. Keesokan paginya dalam ruang interogasi, kedua penyidik mencoba pendekatan berbeda. Mereka tidak langsung bertanya, tidak menekan dengan suara keras. Seorang penyidik senior hanya meletakkan selembar kertas hasil tes DNA di atas meja. Dengan suara tenang ia berkata, "Bayu, kami sudah tahu segalanya. Kau sudah memendam terlalu lama. Katakan yang sebenarnya, bukan untuk kami tapi untuk dirimu sendiri, supaya beban ini lepas." Ruangan itu hening, hanya terdengar tarikan napas Bayu yang berat. Pundaknya mulai bergetar. Untuk pertama kalinya sejak ditangkap, tatapannya berpindah dari langit-langit kosong ke selembar kertas di depannya. Matanya merah, kedua tangannya menggepal sampai berdarah. Lalu perlahan tubuhnya roboh menunduk di meja. Suara isak tertahan peka, "Ya saya yang melakukannya, saya tidak sanggup lagi menahan semua ini." Tangisan itu meledak mengguncang ruangan. Tembok bisu yang selama ini ia bangun akhirnya runtuh. Bayu mulai menceritakan kronologi. Sore itu setelah membakar hasil email dari laboratorium, ia merasa dunia runtuh. 6 kasih sayang dan pengorbanan seolah lenyap sekejap. Dalam amarah ia pulang dan melempar kertas hasil tes ke hadapan istrinya. Perdebatan sengit pun terjadi. Rama menangis berusaha menjelaskan, tapi kemarahan Bayu sudah menutup telinga. Rasa cinta yang pernah ia miliki berubah menjadi kebencian membara. Dan pada puncak amarah itulah ia melampiaskan semuanya kepada Zahra, anak kecil yang justru sama sekali tidak bersalah. Pengakuan itu membuat suasana ruang interogasi membeku. Para penyidik hanya bisa terdiam mendengarkan dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih dan tak percaya. Beberapa hari kemudian penyidik memutuskan melakukan rekonstruksi kejadian di rumah nomor 27, Jalan Diponegoro. Proses ini wajib dilakukan untuk menkokohkan pengakuan Bayu dengan kondisi nyata di lapangan. Pagi itu suasana gang sudah dipenuhi warga. Garis polisi dipasang ketat, namun orang-orang tetap berdiri dari kejauhan untuk menyaksikan. Bagi mereka ini bukan sekadar prosedur hukum tetapi momen pahit ketika mereka melihat langsung bagaimana seorang tetangga yang dulu dianggap ramah berubah menjadi pelaku tragedi. Bayu dibawa ke lokasi dengan tangan terborgol dijaga ketat oleh petugas bersenjata. Wajahnya pucat, langkahnya berat, matanya tertunduk dalam.
Tidak ada senyum, tidak ada kata, hanya kesunyian yang menyelimuti. Di hadapan jaksa, polisi dan saksi, Bayu dipaksa memperagakan ulang semua tindakannya malam itu, mulai dari melempar hasil tes DNA ke hadapan istrinya, pertengkaran hebat yang menyusul hingga momen ketika amarah membutakan dirinya. Setiap gerakan yang diperagakan Bayu membuat warga yang menonton tersekat. Ada yang menutup mata, ada yang menangis, ada pula yang menggeleng tak percaya. Dari kejauhan Siti Rahma hadir dengan didampingi keluarganya. Wajahnya hancur, tubuhnya lemas. Saat Bayu memperagakan momen ketika melampiaskan amarah pada Zahra, Rahma tak mampu menahan diri. Ia jatuh berlutut, tangisnya, "PK Zahra, maafkan ibu, kenapa harus kamu yang menanggung semua ini?" Tangis itu menggema di antara kerumunan membuat banyak orang ikut meneteskan air mata. Bagi masyarakat, rekonstruksi itu bukan hanya menyakitkan melainkan juga meninggalkan luka kolektif. Semua menyadari hanya karena satu detik kehilangan akal sehat, satu keluarga hancur, satu nyawa melayang, dan sebuah komunitas harus menanggung trauma yang panjang. Ketika proses rekonstruksi selesai, Bayu kembali digiring ke mobil tahanan. Tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan. Yang tersisa hanya kemarahan dan rasa jijik dari orang-orang yang dulu pernah menyapanya dengan ramah. Hari itu jalan Diponegoro tidak lagi sama. Bagi warga rumah nomor 27 akan selalu menjadi pengingat bisu tentang bagaimana kebohongan, kecurigaan dan amarah dapat melahirkan tragedi yang tak terbayangkan. Tanggal 25 Mei 2023, Pengadilan Negeri Semarang menggelar sidang perdana kasus Bayu Prasetyo. Sejak pagi halaman pengadilan sudah dipenuhi ratusan warga. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena rasa marah, dan ada pula yang datang membawa bunga putih sebagai simbol duka untuk Zahra. Di ruang sidang suasana tegang merayap. Bayu dihadirkan dengan pakaian tahanan berwarna oranye, tubuhnya tampak kurus dan wajahnya pucat. Ia duduk di kursi terdakwa menunduk tanpa menatap siapapun. Di bangku pengunjung, Siti Rahma hadir dengan wajah hancur. Ia memeluk erat foto Zahra, putrinya yang kini hanya bisa dikenang lewat gambar. Tangisnya peka setiap kali hakim menyebut nama Zahra dalam pembukaan berkas perkara. Jaksa penuntut berdiri dan membacakan dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa Bayu Prasetyo telah melakukan tindak pidana paling serius, yaitu menghilangkan nyawa seorang anak berusia 6 tahun yang tidak bersalah. Tindakan ini lahir dari kebencian dan kesemburuan, bukan dari pembelaan diri. Oleh karena itu kami menuntut hukuman terberat yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Suasana ruang sidang hening. Setiap kata jaksa seperti palu yang menghantam hati para hadirin. Penasihat hukum Bayu mencoba memberikan pembelaan dengan alasan tekanan psikologis yang dialami kliennya. Namun hampir semua yang hadir merasa bahwa alasan itu tidak sebanding dengan nyawa seorang anak kecil yang direnggut begitu kejam. Setelah melalui rangkaian sidang panjang, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan menimbang bahwa perbuatan terdakwa sangat keji, tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, maka pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Bayu Prasetyo. Ketukan palu terdengar keras menutup sidang dengan keputusan akhir. Tangis meledak di ruang sidang. Sebagian warga merasa lega karena keadilan ditegakkan. Namun sebagian lain masih larut dalam kesedihan menyadari bahwa putusan itu tidak akan pernah bisa mengembalikan Zahra. Di luar gedung pengadilan, orang-orang saling berbisik. Semua ini berawal dari kebohongan dan kurangnya kejujuran dalam rumah tangga. Tragedi Bayu dan Zahra menjadi pengingat pahit pernikahan, bukan hanya soal cinta tetapi juga tentang kepercayaan dan kejujuran. Sekali retak, kebohongan bisa menjadi bara yang membakar habis segalanya. Hari itu kasus Bayu resmi ditutup di meja hijau. Namun bagi warga Semarang, luka yang ditinggalkan akan tetap ada, mengingatkan mereka bahwa satu detik kehilangan akal sehat bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Kisah tragis Bayu dan Zahra mengingatkan kita bahwa perkawinan bukan hanya tentang cinta tetapi juga tentang kejujuran dan kepercayaan. Sekali kejujuran hilang, hubungan bisa retak dan kecurigaan kecil dapat tumbuh menjadi bara yang menghancurkan segalanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berani menghadapi kebenaran sekecil apapun itu. Kejujuran mungkin pahit tetapi kebohongan bisa melahirkan tragedi. Jangan biarkan emosi sesat menguasai diri, karena satu detik kehilangan kendali bisa mengubah masa depan selamanya. Jika Anda merasa kisah ini memberikan pelajaran berharga, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah, dan tentu saja subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita nyata berikutnya yang penuh makna dan inspirasi.